Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 Angkatan 62 Latihan Dasar CPNS Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022 ingin menyampaikan pengalaman kami dalam mengikuti metode pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calvin Jilian Syafaimunan. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya belajar secara asinkronus maupun sinkronus. Untuk pembelajaran sinkronus sendiri, di sini saya mendapatkan beberapa pengalaman. Yang pertama, memungkinkan belajar kapanpun dan dimanapun. Yang kedua, peserta dapat belajar sesuai dengan karakteristik atau metode belajar masing-masing individual. Dan yang ketiga, mendorong peserta untuk lebih aktif dan mandiri dalam belajar. Kemudian, untuk pengalaman belajar secara sinkronus, di sini yang saya dapatkan yaitu yang pertama, peserta dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pemateri. Yang kedua, peserta mendapatkan materi pembelajaran yang lebih mudah dipahami. Dan yang ketiga, materi yang disampaikan secara langsung berupa poin-poin utamanya. Ya teman-teman, pengalaman saya dalam pembelajaran harian sinkronus menurut saya sudah baik karena interaksi langsung dengan teman-teman peserta Ratsar menjadi lebih hidup dan bisa langsung merespon antara pemberi materi dan teman-teman. Namun ada beberapa hal menurut saya kurang, yaitu sementara belum memiliki perangkat yang memadai dan beresiko tidak paham bila koneksi internet tiba-tiba lelet atau mati. Berikutnya adalah pembelajaran asinkronus. Menurut saya juga sangat baik. Terdapat beberapa materi yang bisa diakses dan lebih fleksibel dari segi waktu. Juga terdapat evaluasi materi yang baik untuk menguji pemahaman saya terhadap materi yang telah dipelajari. Kekurangannya kadang bosan karena tidak berinteraksi langsung. Terkadang sulit memahami materi dan tidak dapat berkomunikasi langsung. Sekian, terima kasih. Pengalaman saya selama belajar menggunakan metode sinkronus dan asinkronus, yaitu metode pembelajaran sinkronus cukup baik, harus selalu menggunakan jaringan yang stabil, dan metode asinkronus kita harus lebih mandiri untuk memahami materi yang telah diberikan, dan ini cocok untuk daerah yang jaringannya kurang stabil. Halo semuanya, pengalaman saya selama pelajaran asinkronus yang saya dapatkan dalam MOC, materi dapat diakses secara individu dan saya dapat mempelajarinya sesuai dengan karakteristik saya. Namun pada pembelajaran ini saya cepat bosan karena tidak adanya audio. Dalam pembelajaran sinkronus yang saya dapatkan secara distance learning, metode belajar lebih aktif dan reaktif, namun masih sering terkendala oleh ketidakstabilan jaringan sehingga saya kurang maksimal dalam memahaminya. Terima kasih. Pengalaman saya belajar secara asinkronus saya dapatkan melalui pembelajaran MOOC. Saya dapat belajar sesuai dengan karakteristik diri saya karena bersifat individual. Sedangkan belajar secara sinkronus saya dapatkan saat melalui Zoom tatap muka. Terkadang terkendala oleh jaringan sehingga penyampaian dari mentor tidak maksimal saya terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Sahbandi. Saya akan menjelaskan pengalaman saya dalam pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Dalam pembelajaran sinkronus, yang pertama, lebih mudah dipahami karena dijelaskan langsung oleh pemateri. Yang kedua, lebih ke pokok bahasan yang dijelaskan. Ketiga, apa yang kita tidak tahu bisa kita tanyakan langsung. Kemudian, dalam pembelajaran asinkronus, yang pertama, kita diajarkan untuk belajar secara mandiri. Kedua, kita lebih leluasa menentukan waktu pembelajaran. Ketiga, membutuhkan waktu yang lama untuk mempelajari materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Ishak. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya terkait pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus, kita dapat berinteraksi dengan pemateri secara langsung sehingga pemateri dapat memberikan instruksi langsung kepada peserta. Pembelajaran sinkronus juga dapat meningkatkan interaksi antar guru dan siswa. Berikutnya, asinkronus. Di sini kita dapat belajar secara fleksibel sesuai kriteria belajar masing-masing. Pembelajaran asinkronus juga melatih kemampuan belajar mandiri siswa. Terima kasih. Selamat sore, perkenalkan, nama saya Michael Sendeli. Saya akan menjelaskan pengalaman saya tentang metode pembelajaran asinkronus dan sinkronus. Kelebihan dari metode pembelajaran asinkronus adalah mendorong peserta lebih mandiri dan fleksibel serta dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Untuk kekurangannya, peserta dalam memahami pembelajaran tergantung dari motivasi diri dan kemandirian peserta tersebut. Untuk metode pembelajaran selanjutnya, sinkronus, itu mempunyai kelebihan belajar lebih aktif dan interaktif, serta dapat mengajukan pertanyaan secara langsung kepada materi. Untuk kekurangannya, akses internet yang terkadang kurang stabil sehingga mengganggu metode pembelajaran.
Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Purnamatri Setianingsih. Saya akan menjelaskan pengalaman saya selama mengikuti pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Dalam pembelajaran sinkronus, menurut saya aktivitas belajar menjadi interaktif, antusiasme belajar menjadi tinggi, dan umpan balik sesuai dengan kebutuhan. Namun, kelemahannya pembelajaran ini yaitu tidak semua peserta memiliki jaringan internet yang stabil dan laptop yang memadai. Sedangkan pembelajaran asinkronus, menurut saya peserta bisa mengatur jadwal belajarnya sendiri. Tempo belajar tergantung peserta. Kelemahannya yaitu perasaan peserta menjadi terisolasi karena belajar sendiri. Semangat menjadi menurun dan lebih bosan karena mempelajari materi sendiri. Perkenalkan, saya Tri Putri Suci Ramdhani. Pengalaman saya dalam pembelajaran e-learning yaitu: pertama, metode sinkronus atau tatap muka, peserta dapat bertanya langsung kepada pemateri. Kekurangannya yaitu batas waktu pembelajaran. Kedua, metode asinkronus atau peserta belajar secara mandiri dengan teknik masing-masing. Kekurangannya yaitu terbatasnya waktu untuk memahami materi. Terima kasih. Metode pembelajaran sinkronus lebih menekankan kepada waktu yang sudah ditentukan dengan tempat yang sudah ditentukan. Sedangkan metode asinkronus waktunya lebih tentatif atau lebih fleksibel. Kedua metode ini tetap menggunakan dalam jaringan atau dunia maya. Mengutip pendapat seorang ahli menyatakan bahwa sebaik apapun aplikasi yang digunakan dianggap belum mampu menggantikan metode konvensional atau tatap muka. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.